Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk teman-teman yang praktikan semuanya. Perkenalkan, saya Fatoni yang akan menjelaskan modul 2 dan 3 pada praktikum rangkaian listrik. Di sini kita akan mempelajari dasar kelistrikan, analisis mesh, dan juga analisis node. Dalam modul ini terdapat 5 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama itu dasar kelistrikan, hukum dasar kelistrikan, elemen listrik, analisis mesh, dan juga analisis node. Dalam dasar kelistrikan ada 3 besaran yang harus kita ketahui, yaitu tegangan, arus, dan juga resistansi. Apa sih tegangan, arus, dan juga resistansi? Nah, tegangan adalah perubahan usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan sebuah muatan sebesar 1 kulom yang dirumuskan dengan V sama dengan dW per dq. V di sini adalah tegangan dengan satuan volt. dW di sini adalah besarnya usaha yang umumnya berada dalam satuan joule, dan dq adalah besarnya muatan, yang banyaknya muatan yang ingin dipindahkan yang mempunyai satuan kulom. Lalu kita juga akan mempelajari arus. Arus itu apa? Arus adalah banyaknya muatan yang mengalir per satuan waktu, yang dirumuskan dengan I sama dengan dq per dt. I sendiri adalah arusnya itu sendiri dengan satuan ampere. Dq seperti yang udah saya bilang tadi, dq adalah muatan dengan satuan kulom, dan dt adalah waktu dengan satuan second. Resistansi. Nah, resistansi adalah besarnya hambatan material terhadap aliran arus listrik. Resistansi ini akan mempengaruhi seberapa mudahnya suatu muatan dapat mengalir pada suatu material. Nah, ia dirumuskan dengan R sama dengan Rho dikali L per A. R di sini adalah besarnya tegangan dengan satuan ohm. Rho adalah hambat jenis yang mempunyai satuan ohm meter, dan L adalah panjang dari suatu material tersebut dengan satuan meter, dan A adalah luas penampang dari material tersebut dengan satuan meter kuadrat. Kita lanjut. Nah, dalam dasar-dasar kelistrikan kita pastinya juga akan mengukur besaran-besaran yang sudah disebutkan tadi. Nah, untuk mengukur besaran-besaran tersebut kita menggunakan beberapa alat. Yang pertama itu ada voltmeter, ampermeter, dan juga ohmmeter. Nah, dari namanya aja mungkin kalian udah tahu fungsi dari tiap alat ini. Ya, yang pertama ada voltmeter, seperti yang udah gue bilang tadi, tegangan itu mempunyai satuan yaitu volt. Berarti voltmeter di sini berfungsi sebagai alat untuk mengukur tegangan. Begitu juga dengan ampermeter, ada ohmmeter. Ampermeter berarti dia akan mengukur kuat arus. Seperti yang udah gue bilang tadi, ampere adalah satuan dari kuat arus. Dan juga ohmmeter, resistansi memiliki satuan ohm, maka dia akan mengukur resistansi pada suatu komponen listrik. Nah, namun perlu diingat bahwa setiap alat ini memiliki konfigurasi, atau mungkin bisa dibilang cara menggunakan alatnya berbeda-beda. Kalau kalian lihat di sini, ampermeter, voltmeter, dan juga ohmmeter itu harus dipasang secara paralel pada saat kita melakukan pengukurannya. Sedangkan ampermeter ya harus dipasang secara seri. Lanjut. Dalam hukum dasar kelistrikan terdapat beberapa hukum yang akan kita pelajari. Namun salah satu hukum yang paling utama adalah hukum Ohm. Nah, hukum Ohm sendiri berbunyi besar arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar sebanding dengan beda potensial yang diterapkan di ujung-ujung penghantar tersebut. Nah, ini dirumuskan dengan V sama dengan I dikali R. Jika kita gambarkan grafik dari pengertian ini, maka dapat kita simpulkan bahwa besarnya arus listrik itu selalu berbanding dengan besarnya beda potensial atau tegangan, yang artinya jika kita menaikkan tegangan, maka arus juga akan ikut naik. Jika kita menurunkan tegangan, maka arus juga akan ikut naik. Nah, jika kita gambarkan grafiknya, mungkin kita bisa gambarkan seperti ini. Misalkan ini V dan ini I. Ketika kita menaikkan tegangan misal sampai 2 volt, dan asumsikan kita punya resistansi sebesar 1 ohm. Nah, maka besarnya si arusnya ini kan sama dengan 2 ampere juga. 2 ampere. Ya, ini dari I sama dengan V per R, maka dia akan sama dengan 2. Jika kita naikkan tegangan sampai ke 4 volt, maka arusnya juga akan naik sampai dengan 4 ampere. Yang artinya mereka berdua selalu naik secara
berbanding lurus sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum Ohm. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan mempelajari hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff sendiri berbunyi jumlah arus yang masuk ke suatu titik percabangan dalam rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Yang mana hal ini sesuai dengan hukum kekekalan muatan. Nah, maksudnya gimana? Nah, supaya lebih gampang bakal gue ilustrasiin aja. Kalau kalian di sini kita punya 5 arus yang masuk ke dalam suatu titik. Nah, ini adalah titik percabangan yang dimaksud. Dapat kita lihat di sini I1 masuk ke dalam titik percabangan, I3 dan I4 juga masuk ke dalam titik percabangan, sedangkan I2 dan juga I5 keluar dari titik percabangan. Dinyatakan tadi bahwa besarnya arus yang masuk ke suatu titik akan sama dengan besarnya arus yang keluar dari titik tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa besarnya I2 ditambah dengan I5 akan sama dengan besarnya I1 ditambah I3 dan juga I4. Nah, mungkin kalau kita tuliskan kan maka I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4 akan sama dengan I2 tambah I5. Begitu. Lanjut, kita juga akan mempelajari hukum Kirchhoff 2. Nah, hukum Kirchhoff 2 sendiri menjelaskan bahwa besarnya tegangan pada suatu loop tertutup akan sama dengan 0. Maksudnya gimana? Berarti besarnya tegangan di sini akan sama dengan 0 jika kita jumlahkan. Kalau kalian di sini ada di sini ada polaritas pada tiap komponen dalam rangkaian ini. Ya, pada sini V2 itu positif, negatif, positif, negatif. Di sini negatif, positif, positif, negatif, negatif, positif. Nah, untuk mempermudah penjelasannya kita akan mencoba menganalisisnya menggunakan arah yang udah ini. Kita menggunakan searah jarum jam. Anggap kita mulai dari sini, kita mulai dari titik ini. Maka kita akan bertemu dengan plus V5. Berarti kita akan bertemu dengan plus V5. Lalu kita bertemu dengan negatif V1. Lalu kita akan bertemu dengan positif V2. Bertemu dengan positif V3. Dan bertemu dengan negatif V4. Maka dari sini kita dapat mengetahui dengan memindahkan besaran dengan satuan yang berbeda, contoh yaitu V1 dan V4, maka kita dapat mengetahui bahwa besarnya V1 dan juga si V4 ini akan sama dengan jumlah dari V5, V2, dan juga V3. Oke, kita lanjut ke elemen listrik. Nah, secara umum elemen listrik itu terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan sumbernya dan juga berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sumbernya, elemen listrik itu terbagi menjadi 2, yaitu elemen independen dan juga elemen dependen. Apa itu elemen dependen? Apa juga elemen dependen? Yang pertama ada elemen listrik independen atau sumber independen. Adalah suatu komponen yang tidak bergantung pada variabel lain dalam rangkaiannya. Seperti kalau kita ambil contoh sumber tegangan independen, mungkin baterai, ya seperti baterai lah. Lalu juga ada sumber arus gitu. Nah, jadi besarnya dia ini akan selalu konstan. Jadi misal kita punya baterai 5 volt, maka dia juga akan menyuplai 5 volt. Jika kita punya sumber arus 5 ampere, maka dia selalu akan menyuplai arus sebesar 5 ampere. Nah, sedangkan sumber dependen atau elemen dependen dia bergantung pada variabel lainnya untuk menghasilkan outputnya. Misal kita ambil contoh di sini ada sumber tegangan dependen. Sumber tegangan dependen yang bergantung misal dengan arus yang mengalir pada dirinya. Anggaplah bahwa sumber tegangan ini mempunyai outputnya sama dengan 5 kali I. Nah, I di sini adalah arus yang mengalir melalui dia. Jadi kalau misal kita berikan dia arus 2 ampere, maka dia akan menghasilkan tegangan 10 volt. Nah, maksud sumber dependen di sini adalah bahwa si tegangannya ini
tidak memiliki output yang konstan dan dia bergantung pada variabel lainnya untuk dapat menghasilkan tegangan contohnya. Jadi jika I di sini berubah, maka tegangan juga akan ikut berubah. Kita lanjut. Nah, berdasarkan sifatnya, elemen listrik juga terbagi menjadi dua, yaitu elemen pasif dan juga elemen aktif. Nah, elemen pasif sendiri dia tidak dapat mengeluarkan sinyal dan juga menghasilkan daya. Dia hanya mampu menyimpan ataupun membatasi energi pada suatu rangkaian listrik. Nah, karakteristiknya yaitu dia tidak memiliki fungsi gain. Dia juga tidak bisa mengontrol arus dan juga tegangan, dan dia hanya mampu menyerap daya. Lanjut. Nah, sedangkan elemen aktif dia mampu mengeluarkan sinyal ataupun menghasilkan daya, dan dia juga memanfaatkan energi listrik yang mengalir pada dirinya untuk bekerja. Sehingga dia mempunyai karakteristik yaitu dapat menyuplai energi ataupun daya dan dapat mengontrol arus ataupun tegangan. Dia juga beberapa komponen elemen aktif juga memiliki fungsi gain. Nah, contoh dari elemen aktif dan juga elemen pasif itu apa? Nah, seperti pada gambar sini, salah satu contoh komponen elemen pasif adalah resistor, kapasitor, dan juga induktor. Sedangkan untuk elemen aktif, contohnya adalah dioda, BJT, transistor, dan juga op-amp. Lanjut. Kita masuk ke analisis mesh. Analisis mesh itu apa? Analisis mesh adalah satu metode untuk menganalisa rangkaian yang memanfaatkan hukum Kirchhoff 2 atau Kirchhoff voltage law. Nah, analisis mesh sendiri umumnya digunakan untuk mengukur atau mencari tahu nilai suatu arus dalam suatu mesh. Nah, mesh sendiri itu apa? Mesh sendiri adalah suatu loop terkecil di mana tidak ada loop lain yang terkandung di dalamnya. Sedangkan loop adalah sebuah jalur tertutup dalam rangkaian listrik di mana arus dapat mengalir kembali ke titik awal. Nah, apa yang membedakan mesh dan juga loop? Dapat kalian lihat di sini ada loop 3, loop 2, dan juga loop 1. Nah, kalau kalian lihat di sini loop 3 dia juga sebuah jalur tertutup. Namun apakah loop 3 ini mesh? Bukan. Kalau kalian lihat di sini loop 3 memiliki loop lain di dalamnya, yaitu loop 1 dan juga loop 2, sehingga loop 3 ini tidak tergolong sebagai mesh. Bagaimana dengan loop 1 dan juga loop 2? Kalau kita perhatikan lagi, loop 1 dia hanya berada dalam lingkaran ini. Dia berada dalam loop 3. Lalu apakah ada loop lainnya di dalam loop 1? Tidak ada. Maka dapat kita simpulkan bahwa loop 1 tergolong sebagai mesh. Dan loop 2 atau jalur 2 ini juga tidak mengandung loop lainnya di dalamnya, sehingga kita kategorikan dia sebagai mesh. Perlu diingat hal berikut bahwa mesh itu pasti loop, namun loop belum tentu mesh. Gitu. Nah, apa poin-poin penting yang harus kita ingat saat melakukan analisis mesh? Yang pertama, analisis mesh umumnya digunakan untuk mencari arus. Dia memanfaatkan Kirchhoff voltage law atau hukum 2 Kirchhoff. Dan elemen pasif yang bisa kita gunakan contohnya adalah impedansi. Elemen aktif yang digunakan umumnya sumber tegangan, dan dia dapat kita selesaikan dengan memanfaatkan persamaan dari analisa Kirchhoff voltage law tadi. Kita lanjut ke analisis node. Analisis node juga merupakan penerapan dari hukum Kirchhoff, namun kali ini kita menggunakan hukum Kirchhoff 1 atau Kirchhoff current law. Nah, dia bertujuan untuk mengukur besarnya tegangan di suatu titik dalam sebuah rangkaian. Jadi misal kita lihat di sini ada di gambar, kita penasaran berapa besarnya tegangan yang mengalir, berapa besarnya tegangan yang berada pada antara titik 1 dan juga ground di sini. Nah, kita dapat memanfaatkan analisis node dengan melakukan analisis node pada titik ini. Nah, namun sebelum kita masuk ke analisis, node itu apa? Nah, node adalah sebuah titik yang menghubungkan dua atau lebih elemen di sebuah rangkaian. Nah, kalau kita ambil contoh di sini ada, anggaplah ini node 1, node 2, dan juga node 3. Apakah
titik ini merupakan node. Dapat kita lihat bahwa dia menghubungkan beberapa elemen. Yang pertama ada sumber arus di sini, lalu ada resistor dan juga resistor yang kedua. Maka dapat kita kategorikan si titik 1 ini sebagai node. Begitu juga dengan titik kedua dan juga titik ketiga. Dia menghubungkan beberapa elemen pada titik percobaan ini. Maka titik 1, titik 2, dan titik 3 semuanya adalah node. Lalu, apakah bagian titik di sini juga merupakan node? Ya, tentu saja dia merupakan node karena dia juga menghubungkan sumber arus, ground, dan juga resistor pertama dan juga resistor kedua di sini. Namun perlu kalian bedakan mana yang merupakan node yang dapat kita gunakan untuk mencari tegangan dan juga mana node yang akan kita gunakan sebagai referensi. Nah, biasanya kita menggunakan node ground sebagai referensi untuk mengukur tegangan pada node 1, node 2, dan juga node 3. Nah, poin penting dalam analisis node yang pertama adalah umumnya kita menggunakan analisis node untuk mencari tegangan pada suatu rangkaian. Dia juga memanfaatkan Kirchhoff current law atau hukum Kirchhoff 1. Dan elemen pasif yang digunakan umumnya juga admitansi, dan elemen aktif yang digunakan umumnya juga sumber arus, dan dapat membantu kita menyelesaikan suatu persamaan dengan memanfaatkan persamaan Kirchhoff current law. Lanjut. Nah, mungkin sekian saja untuk penjelasan modul 2 dan 3. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.